Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu niat baik yang berujung kepada hasil baik. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Ester 10 ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Maka Raja Ahasiweros mengenakan upeti atas negeri dan daerah-daerah pesisir juga. Segala perbuatannya yang hebat, serta gagah dan pemberitaan yang seksama tentang kebesaran yang dikaruniakan Raja kepada Mordekai. Bukankah semuanya itu tertulis di dalam kitab sejarah Raja-Raja Media dan Persia? Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Chapter terakhir dari hidup Mordekai, ayah Ester, yang sempat digoncang balikan hidupnya oleh banyak perkara, telah mencapai satu titik penggenapan rencana Tuhan yang luar biasa. Dari kebenaran ini, ada satu perkara yang kita dapat belajar, bagaimana tangan Tuhan bekerja di dalam hidup seorang manusia seperti Mordekai. Bagian terakhir kitab Ester menyimpulkan semua itu. Coba perhatikan sekali lagi. Ester 10 ayat yang ketiga. Karena Mordekai, orang Yahudi itu, menjadi orang kedua di bawah Raja Ahasiweros, dan ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya, sebab ia mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya, dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Mordekai mengikhtiarkan yang baik bagi bangsanya dan berbicara untuk keselamatan bagi semua orang sebangsanya. Itulah sebabnya ia dihormati oleh orang Yahudi, serta disukai oleh banyak sanak saudaranya. Pada akhirnya, kebenaran firman Tuhan akan sungguh terjadi. Hukum tabur tuai terjadi bagi Mordekai. Dia berikhtiar atau berencana dan selalu berbicara yang baik bagi bangsanya dan selalu merencanakan keselamatan bagi semua orang. Sekalipun pada awalnya ada orang-orang yang terpengaruh oleh Haman bin Hamedata untuk membenci Mordekai, tapi pada akhirnya semua mereka melihat penyertaan tangan Tuhan atas hidup Mordekai. Tuhan merubah nasib buruk menjadi sukacita dan keberuntungan. Tuhan bahkan mengangkat Mordekai menjadi orang kedua di seluruh kerajaan Media Persia. Sepanjang sejarah, kebenaran ini tersingkapkan pada zaman berkuasanya kerajaan Babilonia. Raja berganti raja, tapi orang kedua selalu ditempati oleh Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang Yahudi yang diangkut sebagai budak, namun dipakai sebagai perdana menteri. Pada zaman Fir'aun, Yusuf anak Israel menjadi orang kedua dan memerintah atas seluruh Mesir. Sebab Mesir menanggung makanan banyak bangsa-bangsa. Pada zaman Ahasiweros, Mordekai orang Yahudi itu berpindah dari penjaga pintu gerbang menjadi orang kedua di seluruh kerajaan Media Persia. Apa benang merah yang menonjol dan menyamakan mereka yang dapat kita lihat dari orang-orang ini? Bukan karena faktor keturunan mereka, tapi ada satu karakter
yang sama yang terlihat dari Daniel, Yusuf, Mordekai, dan lain-lain. Mereka semua memiliki niat baik bagi bangsanya dan bagi orang lain. Mereka berikhtiar kebaikan dan keselamatan bagi orang lain. Itulah benang merah yang akan saudara temukan dari masing-masing mereka dan juga ada pada Mordekai. Belajarlah untuk berlaku baik dan benar bagi orang lain, juga bagi bangsamu sendiri. Jangan kutuki bangsamu. Doakan para pemimpin bangsa ini dan berkati mereka, sebab itulah karakter orang benar. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk semua pengajaran yang sudah Engkau berikan pagi ini. Ajari aku untuk terus berlaku tulus dan jujur bagi kesejahteraan bangsaku. Amin. Jesus loves you, and so do I.